Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel There Will Return After 10,000 Years. Kang Wu sebenarnya sedikit merasa menyesal dengan tindakan yang ia buat. Rainal bisa dipastikan adalah sosok yang baik. Ia tidak akan ragu jika harus melawan kejahatan. Tapi sayangnya Rainal mengetahui sosok asli Kang Wu itu adalah sesuatu yang bisa menghalangi jalannya di masa depan. Sungguh sangat disayangkan jika saja Rainal tidak mengenal Kang Wu, maka Kang Wu akan membiarkannya. Dan sekali lagi Kang Wu pun berkata, "Rainal, maafkan aku." Sebuah tombak kembali tercipta menusuk langsung tubuh Rainal. Tulang rusuk dan juga jantungnya hancur seketika. Dan itulah akhir mengenaskan bagi pahlawan benua Elnor. Permasalahan sudah selesai. Echidna dan juga Balzac telah pergi. Tapi itu belum sepenuhnya berakhir. Karena beberapa saat setelahnya Kim Si-hon, Grace, dan beberapa anggota Guardian yang belum pernah Kang Wu temui tiba. Kim Si-hon pun langsung berteriak, "Hyung-nim!" Kang Wu hanya bisa menunduk dan sepertinya Si-hon telah membaca situasi yang tengah terjadi. Lalu sambil mengepalkan tangannya, Si-hon pun berkata, "Hyung-nim, maafkan aku, kami terlambat." Dan Kang Wu juga meminta maaf. Ia berkata, "Aku juga, seandainya aku tidak mengatakan tentang sparring sebelumnya." Lalu Gaia pun mulai menenangkan, "Tuan Kang Wu, ini bukan salahmu. Para iblis jahat itulah yang telah menipu Tuan Rainal. Sangat disayangkan. Sosok yang baru saja muncul dan juga sama seperti Gaia, seseorang yang diberkati oleh dewa, telah pergi begitu saja." Dan Gaia pun mempertegas hal tersebut. Ia bertanya, "Jadi Tuan Rainal benar sudah tiada?" Dan Kang Wu pun menjawab, "Ya." Ekspresi Kang Wu nampak sangat meyakinkan. Ia bahkan sampai meneteskan air mata. Melihat hal tersebut, Kim Si-hon pun menenangkannya. "Hyung-nim, tenanglah. Ini semua bukan salahmu." Dan Gaia juga menambahkan, "Benar Tuan Kang Wu, walaupun Tuan Rainal telah tiada, tapi cahaya kebenaran belum sepenuhnya padam. Selama Guardian masih ada, maka akan selalu ada harapan. Jadi mari kita pastikan bahwa pengorbanan Tuan Rainal tidak sia-sia." Mendengar hal tersebut, Kang Wu pun sedikit tenang. Tentu saja itu hanyalah sandiwara. Jadi ia harus melakukannya dengan sangat sempurna. Sambil meletakkan Rainal, Kang Wu pun berkata, "Tuan Rainal, beristirahatlah dengan tenang. Ku harap kita bisa bertemu lagi." Tapi di dalam hatinya Kang Wu bergumam, "Ku harap aku tidak pernah melihatmu lagi. Berhadapan dengan kultus iblis saja sudah sangat menyusahkan. Tapi harus ditambahkan dengan orang-orang dari benua Elnor, benar-benar merepotkan." Setelah meletakkan tubuh Rainal, para Guardian pun mulai mendoakannya. Dan mereka pun meninggalkannya secara perlahan. Tapi tiba-tiba sebuah cahaya keemasan muncul dari pedang Rainal. Dan itu bahkan mengeluarkan suara yang keras, "Siapa yang membunuh anakku?" Para anggota Guardian bahkan langsung tertekan dengan aura dan juga suara yang keluar tersebut. Dan tentu saja itu adalah suara milik Dewa Tyrion. Nampaknya ia meletakkan sedikit kesadarannya di dalam pedang Rainal. Tentu saja itu membuat Kang Wu khawatir. Karena bagaimana jika Tyrion mengetahui fakta sebenarnya? Tyrion kembali berteriak, "Aku tanya, siapa yang telah membunuh anakku?" Dan Gaia pun menjawab, "Tuan Tyrion, tenanglah." Mendengar suara Gaia, Tyrion langsung menanggapinya, "Kau, apakah kau anak dari Dewi Gaia? Apakah kau tahu apa yang telah terjadi di sini?" Gaia pun menjawab, "Ya, Tuan Rainal telah dibunuh oleh Raja Iblis Balzac." Lalu Tyrion pun langsung menanggapinya, "Raja Iblis Balzac,
Tidak, aku tahu benar kekuatan dari Balzac dan orang yang membunuh anakku itu bukanlah Raja Iblis Balzac. Dan Gaia kembali menambahkan, kalau begitu mungkin itu adalah iblis ramalan Satan. Ia adalah seseorang yang merekrut Balzac. Mendengar kata Satan nampaknya membuat Tyrion semakin yakin karena kekuatan Satan pasti lebih besar dari Balzac dan itu membuat semuanya menjadi masuk akal. Di sisi lain, Kang Wu yang awalnya hanya terdiam nampaknya mulai memahami situasi yang ada. Dari apa yang dikatakan oleh Dewa Tyrion bisa disimpulkan bahwa ia tidak mengetahui situasi yang tengah terjadi sebelumnya, yaitu fakta bahwa ialah yang membunuh Rhaenyra. Dengan begitu, ia pun menjadi sedikit lebih tenang. Dan Kang Wu bahkan langsung menceritakan beberapa hal untuk mendukung perkataan Gaia. Kata-kata yang keluar dari mulut Kang Wu nampak seperti pahlawan kebenaran. Dan itu bahkan membuat Dewa Tyrion tersentuh. Dan itu juga menggugah hatinya untuk memberikan sisa-sisa kekuatan terakhirnya kepada Guardian. Walaupun tubuhnya akan menghilang, tapi itu lebih baik daripada membiarkan pembunuh anaknya berkeliaran. Dan saat cahaya mulai memasuki tubuh para Guardian, terlihat notifikasi dari jendela status Kang Wu yang intinya ada intervensi dari Dewa Pahlawan Tyrion. Sistem tidak bisa mencegahnya. Mengetahui hal tersebut, Kang Wu pun mulai berpikir, apakah kekuatan para dewa bisa merusak sistem? Kalau dipikir-pikir dahulu, Gaia juga bisa sedikit mempengaruhi sistem. Itu membuatnya menjadi sangat tertarik. Lalu Kang Wu pun kembali bersandiwara. Ia berkata, Dewa Tyrion, kenapa Anda melakukan hal ini? Bukankah sangat disayangkan jika seorang dewa hebat seperti Anda harus pergi? Mendengar perkataan Kang Wu, Tyrion pun bertanya, Nak, siapa namamu? Dan Kang Wu pun menjawab, aku adalah Oh Kang Wu. Nah, para anggota Guardian juga memuji tindakan yang dilakukan oleh Kang Wu. Begitu juga dengan Gaia. Karena Kang Wu selalu saja menunjukkan sikap patriotisme. Ya, walaupun itu hanyalah sandiwara, tapi setiap orang selalu mempercayainya. Apalagi Tyrion juga tahu bahwa Kang Wu adalah seseorang yang langsung datang untuk membantu Rhaenyra. Ia bahkan nampak sangat sedih tepat setelah kehilangannya. Dan saat itu Tyrion pun membulatkan niatnya untuk menyerahkan sisa-sisa kekuatan terakhirnya kepada Kang Wu. Bisa dibilang ia adalah penerus Rhaenyra selanjutnya. Walaupun tubuhnya harus menghilang, tapi nampaknya itu adalah pilihan terbaiknya. Dan perlahan sisa-sisa energi emas yang ada di pedang Rhaenyra langsung masuk ke dalam tubuh Kang Wu. Itu adalah sesuatu perasaan yang luar biasa yang belum pernah Kang Wu rasakan selama hidupnya. Kekuatan dewa kini memasuki tubuhnya. Awalnya Kang Wu berpura-pura untuk tidak mau menerima kekuatan tersebut, tapi itu malah membuat Tyrion semakin yakin. Tapi sayangnya ternyata itu adalah keputusan terburuknya. Karena tak lama kemudian kesadaran Dewa Tyrion pun sedikit membekas di tubuh Kang Wu. Dan saat merasakan inti 10.000 iblis, Tyrion pun langsung sadar. Apa? Ternyata kaulah yang membunuh anakku. Dasar bajingan. Kang Wu pun menjawab, tenanglah Dewa Tyrion, aku tetap akan membalaskan dendam anakmu dan akan membunuh Satan. Tyrion menanggapinya, Satan? Kaulah Satan, dasar bajingan. Kang Wu kembali menanggapinya, sudah, tenang saja, aku akan menggunakan kekuatanmu ini untuk melakukan hal baik. Dan itu juga salahmu karena sangat mudah sekali untuk dibohongi. Senyum licik nampak jelas di wajah Kang Wu, tapi sayangnya tidak ada yang mendengar percakapan tersebut.
Dan perlahan juga kesadaran Dewa Tyrion pun menghilang. Itu adalah penyesalan terbesarnya. Adapun Kang Wu baginya itu adalah sebuah berkah. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.